Mudun nisor. Lho, kok jadi masuk penting. Sing buyu ae kok sing. Lho terus nonton pakai eksekusi kan. Jual. Kok jawabnya, wis aku tanggung jawab, tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Wis tak bojoke tok lho. Padahal kebablasan mlebu bus. Lho yo jahat tau jahat. Tapi yang menengahi jahat tapi menengahi. Kok dijerongkokno apa gitu. Kok emang lho. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita itu memiliki keunggulan. Saya itu baru 4 hari pulang dari Kucing. Malaysia, bukan Kucing Karo. Dan saya tanggal 9, 10, 11, 12 saya berada di KL, Kuala Lumpur. Belum berangkat saya. Jadi kemarin sudah putar-putar Malaysia yang ada di Sarawak. Malaysia kan 2 toh, ada yang di Kuala Lumpur, Semenanjung. Istilah saya Malaysia Semenanjung itu Kuala Lumpur. Satunya Malaysia Sarawak. Saya kemarin sudah putar-putar di Sarawak. Nah, besok 8, 9, 10 saya akan ke Kuala Lumpur. Saya cerita begini bukan berarti sombong, bukan. Saya memetakan umat Islam di daerah-daerah lain itu kayak apa, saudara sekalian. Jadi kita ini harus bangga. Loh, kita itu luar biasa. Di Patani itu sekarang masuk wilayah Thailand. Kemudian di Moro sekarang itu masuk wilayah Filipina. Kemudian di Singapura itu Islamnya juga kuat, tapi digencet oleh mereka yang berkuasa yang bukan Islam. Sehingga rata-rata pendiri negeri di Asia Tenggara ini umat Islam. Maka Nur Missouri sampai bawa senjata kayak begitu, itu karena di situ ada kerajaan Kesultanan Sulu. Umat Islam yang berjuang di situ. Umat Islam Moro, umat Islam yang berjuang di situ itu. Maka saya pesan pada panjenengan, umat Islam itu orang yang sangat berani untuk membela haknya, tapi dia tidak berani ketika apa yang masuk di perutnya dikurangi orang lain. Saya tak bilang nih, pejuang-pejuang Hindu itu selalu minta tolong umat Islam. Kerajaan yang bernama Buleleng itu memberikan konsekuensi umat Islam dikasih tanah di situ. Saya menyebut kerajaan Pamecutan yang ada di Denpasar itu umat Islam itu dikasih tanah di situ. Kerajaan semua yang ada di situ, Karangasem, umat Islam dikasih kewenangan tuh di situ. Artinya apa? Wong Islam itu konjihan, itu pemberani. Maka raja-raja Bali itu semua memberikan tempat umat Islam itu dijaga oleh orang perang. Umat Islam itu dipakai oleh Arab dewe. Maka umat Islam itu di Buleleng yang namanya Pegayaman. Itu Pegayaman ke Islam banget. Masyarakatnya Islam banget. Sebenarnya saya masuk di situ rasanya nggak dibani, santri banget masyarakatnya itu. Di musola-musola saben isu itu khataman, saben isu bukan dari apa, saben isu khataman. Meskipun kadang-kadang sing muni paset. Tapi khataman, kan gitu. Paset. Tapi minimal ketika masuk sampean, loh, Islami banget. Saya ini 2 tahun Mbak memimpin di Bali, Mbak, sangat tahu. Sehingga semua kerajaan Bali itu mesti punya koloni-koloni tempat umat Islam disiapkan untuk tarung. Dan tak bilangi panjenengan, kenapa umat Islam diandalkan? Karena umat Islam itu lebih sakti daripada umat Hindu oleh perang itu. Loh, prajurit Hindu itu wedi dengan Islam, terbukti. Makanya kalau perang itu dipakano itu, dengar itu, karena kata das tapakan ke Grendo kan, ditembak laka-laka, dibedil mengsir, diburu Melayu, dipedot mencolok, dicari duit taklim bro. Jadi prajurit Bali itu tokoh utamanya, ibarat pasukan khususnya, Kopassusnya itu Islam rata-rata itu tak bilangi panjenengan di Bali itu sampai hari ini. Bahkan misalkan komunitas Islam Pegayaman itu Mulutan, itu yang namanya rajanya datang bagi kampung itu, Pak. Sampai hari ini rajanya itu. Kemarin ada raja yang meninggal itu yang menjadi pengawal jenazahnya itu rodan dari Islam, Pak. Rodan tahu rodan? Terbangan itu loh. Tukang joget. Itu Islam, Pak, itu, Pak. Tapi mati yang raja itu Hindu. Umat Islam itu luar biasa. Cuma saya mikirnya begini, inilah umat Islam itu. Dia hanya menyelamatkan puri-puri kerajaan di Bali. Kenapa gak umat Islam belum bersatu terus diguling? Kok gak begitu?
Tapi kata teman-teman saya, nek Islam saiki kok sampean mikirin Pak. Orang dulu kan tidak. Lah wong semua itu bergantung pada kekuatan semua kerajaan. Maka ada umat Islam yang susah untuk besar di Bali, salah satunya di kerajaan Mengwi. Mengwi itu nama kerajaan. Wilayahnya ikut Kabupaten Badung, tapi namanya dulu kerajaan Mengwi. Itu masih susah untuk berkembang di sana. Bangun masjid susah, macam-macam susah. Ini konteks internal loh ya, sama jangan disebar kemana-mana. Kenapa kok susah? Karena ketika terjadi peperangan antara kerajaan Mengwi dengan Badung, Mengwi sama Pamajutan itu di Denpasar. Umat Islam itu dukung yang di Pamajutan, dan Mengwi itu kalah. Dan mereka masih mengatakan bahwa kalahnya kita itu karena mereka didukung umat. Akhirnya sampai sekarang umat Islam di situ bikin sholat juga susah, bikin masjid juga susah. Ini fakta sejarah, bukan menjadikan orang gitu. Maka umat Islam biar menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, kita harus rukun bersatu. Maka yang saya sebut tadi, waqtasimu bihablillahi jami'an. Itu yang paling penting. Saya harus ngomong kemana-mana. Nah, pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya kalau ngajar materi kan jadi begini lagi. Tapi kalau ngomongnya kayak begini kan sing gurih, oh pantas makan itu kepolo kan. Ngomongin mantep kan gitu kan. Bukan mantep, ngomongin umur berarti 100 lebih gitu mantep kan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jumlah hektaran sawah dengan jumlah jutaan kepala itu berbanding terbalik. Sawah itu semakin tahun semakin menyempit, sementara manusia semakin tahun semakin bertambah. Kan timpang ini. Sawah semakin berkurang, orang semakin tambah. Dan wong sakmono kae iku butuh makan kabeh. Semua butuh makan. Karena itulah kemudian ada siklus yang berulang lagi. Dikhawatirkan terjadi jarah menjarah antar bangsa di dunia ini. Tahun 1511 Cornelis de Houtman mendarat di Sunda Kelapa itu karena mencari makan. Jadi adoy Belanda sampai di tanah Jawa itu mencari penghidupan di samping gold, glory, gospel. Tapi pertama dia mencari penghidupan dulu karena harga rempah-rempah itu mahal, cengkeh itu luar biasa. Sehingga dia mencari janjane wong pulak cengkeh rempah-rempah itu neng ndi, sehingga mencari terus dengan kapal armada rombongannya itu. Dianggap di India, yang India itu loh. Tapi oh bukan, makanya Indonesia dikirim India karena dianggap India kan pertama itu. Kemudian dia mencari lagi, oh pusatnya di Ambon, Ambon diparani lagi, terus ditelusuk di mana-mana. Karena dulu ada kerajaan, itu perang hanya urusan rempah-rempah. Kalau sekarang rempah-rempahnya kan beda. Rempah-rempah sekarang itu kan banyak berkeliaran di mana-mana. Supir malam-malam didatangi, jual apa Mbak rempah-rempah? Oh rempah-rempah gimana? Ya, Pak, jual bisa merem-merem dapat upah. Coba. Zaman dulu itu karena rempah-rempah begitu mahal. Kenapa rempah-rempah itu begitu mahal? Kenapa rempah itu mahal? Karena waktu itu penghangat kimia belum ada, penghangat elektronik belum ada. Sehingga untuk menghangat tubuh itu ya salah satunya menyeduh sop atau bubuan ya. Bubuan merica, itu kan menghangat tubuh, jahe macam-macam itu. Karena penghangat kimia belum ada, kopi-kopi yang kayak sekarang belum ditemukan. Sehingga kerajaan itu perang rebutan rempah-rempah Pak dulu. Itu perang rebutan merica loh Pak. Royal merica gara-gara perang gitu. Nah, maka mereka menelusuk kemana-mana mencari itu. Karena dengan meminta tidak puas membentuk sebuah Verenigde Oost-Indisch Company VOC berdagang batine kurang akeh, melibatkan tentara dari Belanda. Asalnya kan jual beli saja itu. Jual beli kok batine kurang akeh, jual beli kok senjata kan gitu kan akhirnya kan. Ojo didol ning liyane kudu didol ning aku kan gitu. Akhirnya menjadi penjajahan kan begitu. Belanda sudah hilang sekarang, tapi Bapak Ibu sekalian, kebutuhan untuk hidup itu siklus, saatnya juga akan tetap butuh mereka. Maka jangan kaget Bapak Ibu sekalian, Indonesia kadang-kadang goncang,
itu sebenarnya bukan mutlak karena goncang masyarakat Indonesia sendiri, tapi ada kekuatan imperialisme gaya baru yang kepingin menguasai sumber daya alam. Kok begitu? Karena di Eropa, Londo itu apa nandur ning endi? Penduduk tambahke negara sempit, gak iso ditambah meneh negara Londo itu. Karena negara Londo itu tidak lebih luas dari separuh provinsi di Jawa Timur, Pak. Anak saya kapan hari pernah ke Belanda. Saya ngomong jujur kalau saya belum pernah. Anak saya kapan hari ke Belanda. Dia diundang Museum Universitas of Leiden. Anak saya mewakili kampusnya untuk membawakan makalah di Leiden University di Belanda. Dia presentasi, sebentar habis presentasi dalam waktu yang tidak terlalu lama dia kirim foto, di belakangnya itu ada Menara Eiffel Prancis kan berarti. Kemudian sebentar lagi dia kirim foto di Jerman. Langsung saya meli. Orang Jawa Timur Surabaya kan pada kasar. Lah iya, do kon iku jarene seminar kok keloyongan rono-rono. Untungnya anak perempuan kan. Lah iya, do, lah kok laki-laki lah. Ah kontol iki. Dia masih ngomong lu. Malah balik kok ngomongin rusuh lagi. Rusuh gimana? Laki-laki kan boleh. Jawa Timur, cerdas sama jenengan. Jawa ya. Lek Jawa Timur kon, nek Jawa Tengah kowe. Betul kan? Ada satu kalimat yang pendek yang bisa digunakan untuk menunjukkan orang mana ini. Kalau Jawa Timur ta, nek Jawa Tengah to. Nek Jawa Timur oh kowe to. Nek Jawa Timur kan konta, lho kan gitu toh. Maka ada guru dari Jawa Tengah, guru asli Jawa Tengah, kemudian mutasi di Jawa Timur. Biar dia itu kelihatan Jawa Timur, dia menyesuaikan bahasa di Jawa Timur. Tapi gantinya itu nggak total. Gantinya nggak total. Muridnya lama nggak masuk. Ketika muridnya masuk, gurunya kaget. Oh lah, kondolin. Loh saya kalau kon, kalau kon kan ta. Tapi kalau Jawa Tengah di konto kan sama. Begitu mulutnya malah kaget kan, lama nggak pernah masuk atau masuk, loh kondolin. Oh diomongin soal kemana malah lagi rusuh loh, rusuh gimana? Gitu loh. Kan begitu memang faktanya. Ini faktanya gitu. Maka saya tuh pernah diprotes, Pak, bahasanya itu jorok loh. Sampai itu dosa, bahasa itu diajarkan langsung, Nabi Adam diajarin langsung. Kok jorok gimana sih? Sama dengan orang Madura, beda saya Madura ya, kabar ada? Gak ada. Siapa tahu orang Madura itu, kalau yang gembok itu apa? Kontol. Terus sama marah-marah, orang Madura tak bejat kan bunga apa kabeh. Memang namanya gembok itu apa? Tapi yang benar itu orang Madura. Filsafatnya sama. Gembok sama itu, kalau nggak dipakai kan sama gantungnya, kan gitu. Ngomongin rusuh-rusuh, sama tanya orang Madura, Pak, atau juru sate tak kono, Pak, iki jenenge apa malam? Musuh sama picak nih, bejat iki gitu. Bahasanya itu kan gitu kan. Nah itulah. Sama dengan ketika saya ke Jakarta. Saya ada teman perempuan, ya pegawai Bali juga kan. Di Jakarta itu ada toko pertokoan yang sangat besar, Sogo. Teman saya itu senyum tutupin gitu. Ya kenapa? Loh kenapa? Terus dia besi saya. Oh, Sogo. Salah siapa gitu itu? Salah siapa? Makanya gak ono bahasa bernilai positif negatif itu. Yang memberikan ini negatif, ini positif itu pengujar dan pendengarnya. Betul kan? Ya. Dulu itu orang menganggap wanita itu kan bagus, luar biasa kan. Sekarang wanita itu kan konotasinya kan jelek kan. Gak mau kan, semua selalu Menteri Pemberdayaan Perempuan, gitu kan? Iya. Perlindungan